Pemirsa, pertama dalam sejarah, hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk habisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun lalu. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Ya, sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa optimis akan ada negosiasi tahap kedua. PBB juga mengingatkan Israel melanggar hukum internasional bila terus menyerang Lebanon. The indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan, and I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems, but I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. Until now, the truth is that Hezbollah and Israel have always helped each other to destabilize the government of Lebanon. Whenever Israel occupies part of the territory of Lebanon, that is the pretext Hezbollah uses to say we cannot disarm, we must keep the resistance. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sebelumnya, militer Amerika baik darat, laut, dan udara diperintahkan untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tak ditentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun AS tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer AS baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tak ditentukan. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat digelar di Islamabad. Pembicaraan dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu.
Sementara 3 anggota Dewan Kepemimpinan Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Iran mengumumkan Dewan Pengganti sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hussein Mohseni Ejei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arafi. Sebelumnya Iran membombardir sejumlah wilayah di Israel. Dalam video amatir yang viral di media sosial menunjukkan kegagalan Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel, menghalau rudal hypersonic Iran. Sejumlah wilayah di Israel pun membara dan hingga kini korban tewas dari pihak Israel akibat serangan balasan Iran belum dapat dipastikan. یه صلوات عنایت بفرمایید. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatollah Ali Khamenei muncul pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Benarkah gencatan senjata seolah hanya tipu muslihat? Kita akan membahasnya bersama pakar geopolitik Hendrajit dan Dian Wirenjurit, mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Oke. Kita ke Pak Hendrajit dulu. Pak Hendrajit, kita melihat bahwa negosiasi atau perundingan yang pertama gagal, begitu, dan tentunya ada harapan di perundingan kedua yang katanya Presiden Trump ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Tapi di sisi lain, Amerika tetap mempertahankan pasukannya. Jadi menurut Anda, perang akan tetap berlanjut atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya peluangnya kan sudah cukup besar dan itu sebetulnya didasari kesungguhan kedua belah pihak sebetulnya. Cuman saya lebih menyoroti ketidakefektifan mediatornya justru Pakistan di dalam menyikapi dua formula yang sebetulnya orang awam yang di dalam diplomasi pun paham itu tidak mungkin titik temu. Pertama soal Amerika menuntut maksimum adanya dihapusnya kepemilikan nuklir. Nah, itu kan buat Iran bukan persoalan sekedar kepersenjataan, tapi pelarangan pengayaan uranium yang sebetulnya bisa untuk teknologi damai itu juga sangat dimungkinkan dan itu berarti menghalangi kedaulatan nasional Iran. Kedua, Hormuz boleh melintas tanpa ada pungut biaya dan sebagainya yang justru bertabrakan dengan prinsip di Iran sendiri yang bukan sekedar Hormuznya tapi ada kedaulatan nasional. Nah, di dalam situasi begini mungkin Pak Dian sebagai diplomat senior lebih paham dari saya bahwa peran mediator dan interlokutor itu memprakarsai ketika titik temu formula ini buntu, apalagi dari awal sudah bisa didetek nggak mungkin ada titik temu, harusnya ada formula yang lahir dari prakarsa mediator itu sendiri. Dan saya lihat Pakistan dalam soal ini hanya sekedar fasilitator dan tuan rumah dari pertemuan. Saya tidak melihat ada peran yang proaktif. Oke, berarti dalam hal ini Pakistan dianggap tidak proaktif. Iya, tidak proaktif dalam menjadi mediator ya, begitu. Untuk menjadi cari formula terobosan di antara kedua. Karena kalau win-win itu ini nggak mungkin dengan cara, apalagi Iran juga menuntut hal yang maksimum ya ketika aset-aset Iran yang dibekukan supaya dicairkan kembali misalnya. Seberapa besar pengaruh mediator dalam perundingan damai antara Iran dengan Amerika Serikat ini, Pak? Sebetulnya Pakistan kalau dalam satu sisi dia bersahabat dengan Iran walaupun agak belakangan ya. Tapi yang utama dia juga sekutu Amerika cukup lama. Tapi ada sisi yang cukup rapuh di dalam ketika dia harus memediasi antara Iran dengan Amerika Serikat yang tidak mampu memposisikan walaupun itu sekutu. Begitu dimasuk diplomasi peran dia harus independen, harus dalam konteks melupakan dulu dia di kubu mana gitu. Nah, di dalam konteks ini menjadi ada hikmahnya Indonesia yang awalnya ramai itu
tidak ikutan. Oke, oke, dengan sikap yang menurut Pak Hendrajit Pakistan seperti ini yang tidak tidak full ya, proaktif begitu ya. Apakah nanti di perundingan damai yang kedua yang katanya Presiden Trump akan dilakukan dalam 2 hari ke depan, which is berarti dari Selasa berarti Kamis masih ya, ada waktu masih ada 8 waktu hari. ya intinya. Itu apakah akan menghasilkan hal yang seperti ini atau seperti apakah akan perbaikan? Lagi-lagi kalau kita tetap melihat dalam tidak ada perubahan skema dari kesepakatan yang 2 minggu itu, ini berarti kan Pakistan masih memainkan peran sebagai motor penggerak dari perundingan kedua belah pihak ini. Kalau tetap memainkan peran sekedar fasilitator dan the host, ya, tuan rumah dari pertemuan itu yang dimotori langsung Presiden Sharif, saya kira tidak akan ada perubahan yang cukup berarti. Tapi saya harapkan, tapi ini kan harapan ya. Jadi di dalam konteks ini masukan-masukan apalagi Indonesia, Pakistan, Mesir ada di BOP juga memberi masukan-masukan yang menjadi titik lemah yang kemarin. Dan ini angle di media jarang yang hanya melihat Iran dan Amerika ngotot, dia lupa bahwa ada faktor Pakistan yang sudah harusnya bisa berbuat lebih banyak gitu. Oke, itu artinya dalam hal ini sambil menunggu perundingan kedua, perang akan terus berlanjut atau makin brutal? Ya ini kan tetap acuannya 8 hari ini tetap menjadi sisa terakhir lah ya. Kalau enggak ya pasti akan kembali ke titik nol ya, back to square one. Oke, Pak Dian, kalau kita melihat hubungan Amerika begitu ya, di mana negara-negara sekutunya juga sudah mulai mengecam aksi terutama dengan blokade Selat Hormuz gitu. Menurut Pak Dian, apakah ini akan membawa perubahan di perundingan damai yang kedua? Apakah Amerika akan mempertimbangkan kembali untuk mengalah atau seperti apa? Terima kasih Mbak Zila. Pemirsa, mohon maaf nih Bang Hendrajit, agak berbeda di narasi bagian depan kalau saya mau mulai dari situ. Bahwa perundingan ini yang terjadi di Islamabad itu berdasarkan niat baik kedua belah pihak. Buat saya tidak. Tidak pernah ada niat baik dari Amerika. Yang ada adalah taktik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan dia dengan berbagai cara, termasuk menawarkan ceasefire. Kenapa saya bilang taktik? Karena perundingan ini kan sudah dari awal diperkirakan tidak akan kemana-mana. Karena perbedaannya terlalu jauh, terlalu lebar jurangnya. Karena yang berlangsung di Jenewa atau Wina yang direncanakan kemudian itu kan buntunya di 2 hal ini, yaitu masalah nuklir dan kalau Hormuz itu kolateralnya, tambahannya. Nah 2 hal ini saja kita bisa lihat kok. Ketika lagi perang, ujuk-ujuk Amerika menawarkan menawarkan ceasefire. Kenapa? Artinya dia butuh waktu setelah evaluasi perang sebulan lebih ini. Amunisinya menipis, kedodoran. Israel juga untuk membantu Amerika saja sudah berkurang kemampuannya. Ditambah negara-negara Teluk yang katanya Islam yang ikut mengeroyok Iran juga sudah mulai merasakan bahwa rakyatnya itu tidak menghindari perang kok. Perang ini mereka cuma diseret oleh Amerika kok. Rakyatnya 47 tahun nggak ada agresi apapun. Nah artinya apa? Ceasefire ini waktu buat Trump mengkonsolidasikan kekuatannya. Tapi yang penting begini, yang tidak banyak juga dilihat oleh teman-teman kita, bahwa ketika ini jeda, apa yang dilakukan? Selama perang kemarin ini kan belakangan ini Israel sudah tidak ikut campur, apalagi di perundingan. Artinya apa? Ketika ingin dijeda, Amerika istirahat mengkonsolidasikan kekuatannya, Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Buat saya itu taktik yang sekarang mulai terungkap. Berarti menurut Anda gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini adalah tipu muslihat begitu? Tapi jangan dijawab dulu selengkapnya. Sebentar Pak Dian, karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Betul.